Maritim, kita jumpa lagi dalam program Kabar Maritim di hari Jumat pagi ini. Nah, gimana Bu? Kabarnya Bu? Ya, semuanya tetap semangat, tetap sehat. Tetap jaga stamina. Nah, kawan maritim di rumah juga ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi kondisi memang cuaca lagi nggak bagus nih. Nah, kita ada di mana nih Bu? Ya, kawan maritim kita sekarang sudah berada di kediaman salah satu tokoh penting Republik Indonesia ini. Wah, siapa tuh? Nanti kita akan jumpai beliau. Dan tentu ini juga masih ada kaitannya dengan semangat maritim ya. Ya, betul sekali. Nanti kita akan bahas dalam tayangan kali ini. Oke Bu, kita lanjut langsung ya Bu. Ayo, kita udah nggak sabar lagi. Kita masuk. juga ditunggu di dalam. Ya, Oke. Kali ini kita jumpa lagi dalam YouTube channel Museum Maritim Indonesia dalam tayangan yang sangat spesial. Bersama saya ada satu tokoh perempuan luar biasa. Tentu kalian ingin tahu siapa beliau. Oke, Wakil Ketua MPR RI tahun 2019-2024 yaitu Ibu Dr. Lestari Murdijat SSMM. Mbak Tinia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu juga. Iya. Nah, Ibu tolong sapa. Salam sehat selalu dimanapun kawan-kawan berada. Oke, kawan-kawan maritim, tentu kita ingin tahu kenapa hari ini kita bertemu dan ingin mewawancarai Ibu Lestari Murdijat ini. Tentu ada sesuatu yang spesial. Tapi sebelum itu kita ingin tahu dulu tentang beliau. Sebelum Ibu cerita tentang perjalanan karir Ibu, Ibu Dr. Lestari Murdijat ini pendidikannya kayak beragam nih. SD-nya di Santa Maria Purwokerto, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Purwokerto, betul. SMA-nya di SMA Negeri 1 Purwokerto, kemudian kuliah di jurusan arkeologi UI Universitas Indonesia. Kemudian juga meraih gelar S2-nya di Global Strategic Management Program University of Pelita Harapan. Dan Doctor of Research in Management University of Pelita Harapan juga. Hebat Ibu, luar biasa ini. Dan terima kasih sebelumnya kesempatan kita tim YouTube dari Museum Maritim boleh mewawancarai Ibu. Nah, ini ada sesuatu yang spesial Bu. Bagaimana Ibu dari arkeologi kemudian sampai akhirnya menjadi Wakil Ketua MPR RI? Pertama-tama saya senewan dipanggil Ibu sama Mbak Tinia. Mbak Tinia ini, Ibu Tinia ini adalah senior saya banyak belajar dari beliau ketika saya masih kecil. Ketika saya baru masuk di UI ya Mbak Tinia ya. Mbak Tinia 80-an, saya angkatan 86. Jadi luar biasa, saya merasa bangga dan terhormat Mbak Tinia mau mampir untuk ngobrol, apalagi selepas karir Mbak Tinia sebagai ASN langsung menekuni hal yang selama ini banyak dilupakan, membangun museum, dan dalam hal ini apresiasi juga kepada Pelindo yang secara khusus memberikan kesempatan kepada kita semua. Saya termasuk merasa yang diberikan kesempatan ya sebagai salah seorang yang kalau boleh dikatakan sebagai pemangku kepentingan juga bisa mewujudkan museum yang luar biasa. Saya termasuk salah satu yang mengapresiasi museum yang diampu oleh Mbak Tinia. Menjawab pertanyaan, ini perjalanan panjang sekali. Arkeologi itu bukan sekedar jatuh dari langit, tapi dari kecil saya suka. Jadi dulu almarhumah ibu saya kebetulan juga dari UI. Waktu kecil beliau bilang, kamu kalau suka yang seperti itu namanya arkeologi. Mama kenalin kamu sama Om Oti waktu itu. Jadi kalau ke Jakarta, karena kan rupanya ibu saya alumnus
UI dan kemudian tinggalnya dulu di Wisma Rini. Mereka masih sangat dekat, terus sering berjumpa. Nah, saya sering diajak bertemu dengan almarhum Pak Oti. Masih kecil, jadi sampai besar itu pokoknya gue sekolah harus jadi arkeolog, Dan itu menjadi pilihan satu-satunya, bukan pilihan pertama. Saya kebetulan alhamdulillah bisa masuk melalui PMDK. Saya hanya pilih satu jurusan, arkeologi, Universitas Indonesia. Perjalanan memang membawa saya kepada karir yang berbeda. Saya mempersiapkan diri sebetulnya menjadi seorang arkeolog, betulan Mbak Tinia. Dikirim jauh ke Inggris, disuruh cuti 1 tahun. Itu. Bahkan ketika cuti 1 tahun itu pun, karena di Cambridge waktu itu ambil bahasa, ada yang namanya amatur arkeolog mereka. Jadi saya selama ambil bahasa pun, kalau Sabtu dan Minggu itu sampai ada sertifikatnya, ikut bergabung sama mereka. Waktu itu mereka lagi menemukan benteng Romawi, jadi ikut menggali segala macam. Nah, jadi memang hatinya ke situ. Saya berhasil menyelesaikan sekolah, ya dengan baik tentunya. Di situ kemudian saya memutuskan jadi wartawan. Jadi wartawan, bekerja sebagai wartawan, dan bergabung ke Media Indonesia. Tetap dengan latar belakang wartawan, tapi mungkin saya mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk mengembangkan diri dan pada akhirnya ternyata saya lebih banyak terjun di manajemen. Founder dan chairman dari Media Group, dalam hal ini Pak Surya, melakukan konsolidasi perusahaan, restructuring. Akhirnya saya ikut terus, bukan hanya di media saja, tapi di perusahaan yang lain, bahkan sampai ikut membentuk partai. Itu ceritanya Mbak Tinia sampai hari ini. Kawan maritim luar biasa. Dari arkeolog akhirnya ke partai. Dan ini bukan arkeolog, kita hanya satu bidang. Kalau sudah ke partai, kita harus sudah multi yang jadi perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat kalian semua. Ibu Lestari, kebetulan kita ini sama-sama perempuan yang semangatnya tidak pernah luntur, dan tentu Ibu sebagai salah satu tokoh yang cukup penting untuk negara ini. Tentu sebagai seorang perempuan, apa pandangan Ibu terhadap perjuangan perempuan untuk negara ini? Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Tinia tadi ya. Pindah jalur atau ya, ketika saya berada di transisi ya, usia saya sudah 50 lebih sekarang, dan di 2019 itu usia sudah di atas 50. Di situ kemudian saya mulai memikirkan ini terjun ke politik itu calling. Apalagi waktu itu politik itu berada pada satu titik nadir. Semua orang beranggapan bahwa politik itu busuk, yang namanya jadi legislator itu manusia paling jahat, manusia paling busuk, dan yang komplain dan bertanya kepada saya, lu ngapain sih kok tiba-tiba mau terjun ke politik? Tapi pada saat itu sudah mulai terbangun kesadaran, kalau kita mau merubah kondisi, maka kita harus masuk ke dalam sistem. Itu yang pertama. Kalau kita biarkan sistem itu kosong, dan orang-orang yang, saya tidak mengatakan saya orang baik atau orang bagus ya, tetapi mereka-mereka yang sebetulnya memiliki paling tidak pandangan atau barangkali juga kemampuan untuk menjadi bagian, meskipun itu bagian kecil saja, untuk menjadi bagian yang mampu merubah sistem itu tidak mau masuk, maka sistem itu akan dikuasai oleh mereka yang tidak bisa menjalankan dengan amanah. Itu yang kemudian mendorong. Dan tidak mudah Mbak Tinia. Saya ini perempuan pertama yang terpilih dari Dapil itu untuk mewakili, dari Dapil saya Demak Kudus Jepara, duduk sebagai anggota DPR RI. Waktu pertama kali bahkan kampanyenya itu, kalau orang Jawa, ojo milih sing wedok, jangan pilih orang perempuan. Dan banyak lagi kemudian stigma-stigma tertentu yang dilekatkan kepada perempuan yang aneh sekali saya rasakan. Padahal dalam keseharian di wilayah itu sendiri bukan hanya mengagungkan, tetapi pernah memiliki sejarah luar biasa dari seorang ratu perempuan yang luar biasa. Itulah kemudian saya setelah terpilih, bahkan sebetulnya sebelum terpilih, ini sejarahnya cukup panjang. Dari 2011, saya kan terpilih 2019 ya, 2011 saya mulai
banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan dari wilayah Jepara. Kebetulan waktu itu almarhum Wakil Bupati Jepara Pak Subroto, beliau menceritakan karena beliau tahu saya sekolahnya pernah arkeologi. Kalau manggil saya kan Yu, kene Yu, Reneo, iki lo tak ceritani Ratu Kalinyamat. Saya main ke Jepara, diajaklah sama beliau. Kemudian beliau menceritakan bahwa Jepara pernah berusaha mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian beliau mempertemukan saya dengan banyak tokoh-tokoh. Yang luar biasa adalah Ratu Kalinyamat ini adalah seorang penguasa, seorang ratu yang sudah berpikir jauh melampaui zamannya. Betul. Ratu Kalinyamat sudah tahu untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah kita yang seperti ini. Waktu itu belum ada Indonesia ya. Jepara masih merupakan satu kerajaan sendiri. Aceh ada kerajaan, sampai di situ masih banyak kerajaan. Itu kita harus menjaga kedaulatan laut kita. Di situ kemudian Ratu Kalinyamat bahkan mampu membuat fakta pertahanan dengan para kerajaan-kerajaan di sepanjang pesisir, bukan hanya Pulau Jawa, untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bersama ya, kalau Nusantara tentunya ya, agar Portugis tidak masuk. Nah, kemudian dibantu kawan-kawan yang secara luar biasa. Ketuanya adalah Profesor Dr. Ratno Lugito, kemudian anggotanya ada Pak Dr. Alamsyah yang memang berasal dari Jepara dan beliau memang sudah cukup lama meneliti. Ada Ibu Dr. Kusnul Hayati, Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer, dan Mas Dr. Inwansyah. Terus kemudian didukung juga oleh tim riset, ada Mas Daya Wijaya yang waktu itu kebetulan berada di Portugis ya, di Portugal, dan yang berhasil membantu kita menemukan beberapa tambahan sumber primer. Ada Pak Dr. Mufti Ali, Mas Mario Tamba, dan Dr. Widya Nayati. Dibantu juga oleh almarhum Mas Bambang Budi Utomo ya, ada arkeolog senior dari Puslittar Kenas. Nah, tim ini bekerja luar biasa dan memang temuan-temuannya jadi banyak, Mbak. Dari yang nggak ada, yang untuk membuktikan, karena tantangan kita banyak sekali. Ratu Kalinyamat itu dulu dianggap mitos. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa dia bukan mitos, tapi secara akademis bisa dibuktikan bahwa memang ada. Inilah perjuangan tim yang luar biasa. Karena untuk pembuktian secara akademis kan perlu sumber primer. Nah, mendapatkan sumber primernya itu setengah mati, tapi ya Allah Maha Besar ya, bisa mengantarkan kita sampai akhirnya bahkan menemukan sumber primer di Portugis gitu. Ini menarik sekali nih kawan maritim, karena Museum Maritim mengenal nama Ratu Kalinyamat. Jadi mungkin ibu bisa mempertegas apa peranan khususnya di dunia kemaritiman tokoh Ratu Kalinyamat ini. Apakah beliau itu pernah berperang di laut? Luar biasa. Apakah beliau itu punya armada laut? Ini kawan maritim nih ingin tahu lebih jauh. Jadi ini adalah buku yang merupakan laporan hasil penelitian empiris. Jadi yang secara akademis memang disusun sudah melalui kaidah akademis termasuk penyajiannya. Yang menarik adalah luar biasa. Yang pertama, di masa pemerintahannya Jepara itu menjadi pusat, bukan hanya pusat perdagangan saja loh Mbak, bukan hanya pusat lalu lintas, tetapi bahkan pusat industri perkapalan. Mampu memiliki galangan kapal, mampu membuat kapal perang. Yang menurut Mbak Koni, Ibu Koni, pengamat militer, kita tahu ya nama beliau, mengatakan setelah beliau membaca kajian-kajiannya bahwa dia bilang, Mbak Riri tahu nggak? Jadi zaman dulu itu orang Portugis itu kalau lihat kapalnya Ratu Kalinyamat itu kayak kita lihat kapal induk Amerika. Jadi jumlahnya, tonasenya nanti bisa dilihat begitu besar dan kemampuan memobilisasi. Dan Jepara waktu zaman itu masih belum menyatu dengan Pulau Jawa, masih kan memang kan kemudian sekarang menjadi daratan kan ada sedimentasi ya. Tetapi perkembangan Jepara sebagai bandar bukan hanya sebagai bandar ekonomi saja, tetapi juga mampu menjadi tempat industri perkapalan yang pada waktu itu sangat dikenal, bahkan sangat disegani. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi kemampuan Ratu Kalinyamat kemudian melihat, waktu itu kan Portugis mulai masuk. Kalau kita lihat sejarah ya, beliau kan sampai dengan 1579. Portugis itu baru berhasil masuk ke Indonesia, belum ada Indonesia waktu itu, ke Nusantara, setelah beliau tidak ada. Jadi beliau melihat bahwa untuk menghadang Portugis, laut itu harus dikuasai.
bagaimana menguasai laut, maka beliau mengajak raja-raja yang memiliki, yang berada di pesisir, mulai di pesisir Sumatera, pesisir Jawa, bahkan sampai di Maluku, membuat fakta pertahanan bersama-sama. NATO belum ada Mbak waktu itu, tapi dia sudah berpikir, kita harus bikin fakta pertahanan. Dengan fakta pertahanan itu kemudian mereka sama-sama menggalang kekuatan, bahkan lebih jauh lagi menyerang Malaka. Ada beberapa kali penyerangan, tidak berhasil merebut Malaka. Tetapi apa yang dilakukan membuat Portugis tidak bisa masuk. Apalagi setelah itu kemudian Ratu Kalinyamat menginisiasi blokade laut, kemudian termasuk bahkan blokade terhadap pengiriman makanan beras, karena kan beras waktu itu juga berasal dari wilayah-wilayah sekitar dari Malaka. Jadi beliau ini ahli strategi, secara khusus adalah ahli strategi, kalau saya merefer apa yang disampaikan oleh Mbak Koni, strategi militer kemaritiman. Dia tahu persis bahwa yang namanya menguasai poros maritim itu adalah kunci, dan itu dilakukan secara konsisten dalam kurun waktu yang tidak pendek, berapa kali melakukan penyerangan, kemudian menyiapkan armada dan berapa kapal yang disiapkan, dan semuanya dilakukan dengan sangat cermat oleh beliau. Jadi berarti Ratu Kalinyamat ini memang pada masanya itu menguasai lautan Nusantara. Betul. Karena kalau tidak salah menurut hasil penelitian dia pernah mengirim pasukan juga ke itu. Betul. Ke Indonesia bagian timur. Betul. Kemudian ke Malaka, bahkan sampai berapa ribu pasukan dikirim. Waktu itu perjuangan Ratu Kalinyamat itu sendiri bukan hanya membangun kota dagang saja, tetapi juga kemudian membangun kekuatan armada perang yang dia gunakan juga untuk mendukung kerajaan-kerajaan sekitarnya. Nah, jadi pemikiran bahwa yang namanya fakta pertahanan, pemikiran bahwa kemudian harus membangun kekuatan, itu sudah ada di dalam diri beliau, dan itu luar biasa sekali. Pelabuhan Jepara itu berkembang luar biasa, dan bukan hanya di wilayah tapi bahkan sampai dengan di Asia Tenggara. Dan Jepara itu menjadi tempat berkumpulnya para arsitek, bukan hanya arsitek bangunan ya, tapi kalau saya insinyur mungkin ya kalau zaman sekarang ya, insinyur perkapalan, tukang kayu, sampai pekerja kasar. Betul itu ya, industri kapal yang dibangun. Lebih tajam lagi kemudian menjadi industri militer. Iya. Ini sekedar informasi Bu. Ternyata setelah di masa kemudian Jepara yang memang sudah dari zaman Ratu Kalinyamat sebagai pusat industri kapal yang cukup terkenal, zaman VOC itu dikuasai oleh VOC, sehingga industri itu berpindah ke Juanda. Ya betul dekat ya. Ya karena pengrajin atau yang membuat kapal yang di Jepara tidak mau berada di bawah VOC, sehingga mereka pindah lagi ke Juanda. Betul Mbak, ini kan kolonial ya ininya ya, ekspornya betul. Dan Juanda itu tidak terlalu jauh dari Jepara. Artinya di sini kawan maritim bahwa Indonesia atau bangsa Indonesia sudah berabad lalu itu menguasai teknologi perkapalan. Bukan hanya kita mendapat pengaruh kapal yang dari teknologi kapal dari Eropa, tapi kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri sudah punya kemampuan itu untuk membuat kapal-kapal besar, kapal-kapal perang, kapal-kapal yang bisa mengarungi lautan-lautan luas. Betul. Nah, bagaimana Ibu melihat semangat maritim ini untuk generasi sekarang? Iya, zaman dulu kecil ya Mbak Tini ya, ada lagu ya, saya dari TK tuh diajarin nenek moyangku orang pelaut kan. Bukan kakek moyangku ya? Bukan nenek moyang. Dan nggak ada fathership ya, adanya mothership ya. Ibu Pertiwi bukan Bapak Pertiwi. Negara kita yang begitu luas, 70%-nya lebih ya adalah lautan. Dalam sebuah diskusi para ahli memaparkan bahwa kita itu dari negara maritim, kita tidak sadar kita merubah diri kita menjadi negara agraris.
nggak apa-apa sebetulnya karena kita punya potensi agraris, tapi ada hal yang tidak boleh dilupakan bahwa sebagai negara maritim itu pola-pola pertahanan kita seharusnya diutamakan bagaimana kita bisa menjaga laut kita, bukan model pola pertahanan inland. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya dari zaman dulu, kalau kita belajar sejarah dari zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh semua yang di pesisir itu membangun kerajaannya dengan memperkuat kekuatan maritimnya. Pemerintahan Pak Jokowi kembali lagi kemudian membuat sebuah blueprint kita kenal dengan Nawacita yang belajar dari sejarah dan kemudian melihat potensi, menyatakan bahwa membangun poros maritim itu sebuah keharusan dan kita setuju. Kondisi alam kita, kondisi negara kita, kondisi geografis kita kan given, Mbak. Dan kembali lagi masyarakat kita memahami bahwa dunia maritim atau lautan yang kita miliki dengan berbagai macam potensinya itu harus betul-betul berada di dalam genggaman kita. Nah, saya kira menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ini hubungannya bukan sekedar masalah bagaimana kita menguasai laut, Mbak, tapi kedaulatan bangsa. Saya melihatnya mempertahankan poros maritim kita ini hubungannya bukan hanya sekedar hitung-hitungan ekonomi, bukan hanya sekedar membangun kekayaan, tetapi yang paling penting adalah mempertahankan kedaulatan bangsa. Masuknya dari laut, apalagi dengan sekarang kalau kita mendengarkan diskusi-diskusi para ahli itu bisa, kalau orang Jawa bilang belenggong, Mbak. Kita ini udah kejepit loh. Yang di sini udah ada fakta lain, di Laut Cina Selatan juga sudah ada fakta lain, di Australia juga sudah ada fakta. Kita ini udah dikepung. Nah, kalau kita tidak kemudian memperkuat kekuatan kita di maritim yang notabene negara kita ini dikelilingi sama laut, maka tinggal ngitung waktu aja, Mbak. Kita tidak akan mampu, bukan sekedar bersaing secara kita harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sendiri dikatakan, bukan cuma itu, mempertahankan kedaulatan pun akan menjadi masalah buat kita. Kawan maritim perlu dicatat itu untuk kawan maritim yang akan meneruskan perjuangan dan mempertahankan kedaulatan negara NKRI ini, itu adalah catatan yang luar biasa. Nah, Ibu Lestari, mungkin satu kalimat saja untuk para generasi muda kita. Satu kalimat yang berhubungan dengan kemaritiman. Kawan maritim, agak susah Mbak Tinia dibilang satu kalimat. Ya, boleh dua. Kita harus percaya bahwa bangsa kita akan jaya kalau kita menguasai lautan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Tania dan kawan-kawan. Sukses selalu buat Museum Polindo dan juga untuk kawan maritim yang menyaksikan hari ini. Nah, kawan maritim, kita akhirnya harus berpisah juga karena kesibukan beliau. Kita terpaksa sudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk mengikuti tayangan-tayangan kita berikutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi, dan tentu kita semua akan berusaha tetap menjaga NKRI ini sebagai harga mati. Yes, Oke, Ibu terima kasih. Terima kasih. Kawan maritim, kita akan pamit. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim. Oke.